Assalamualaikum, happy gardening teman-teman. Semoga hari ini kita semakin bahagia, sehat, dan selalu mengadakan perubahan baru. Happy gardening teman-teman. Jumpa lagi sama video berkebun saya, berkebun rumahan, sayur, dan beberapa kebutuhan dapur ya teman-teman. Alhamdulillah ini tanaman sayur sudah mulai menunjukkan hijaunya ya. Ini saya tinggal 2 hari kemarin teman-teman, tapi it's okay. Alhamdulillah ini daun bawah yang kemarin sempat ada yang suka sama tanaman sayur sawi ya, sawi apa pakcoy ini. Tapi mulai daun ke atas sudah berkurang dan tidak ada lagi ya teman-teman. Alhamdulillah, efek pemberian aroma yang tidak disukai sama hama teman-teman. Alhamdulillah tidak jauh-jauh dari rumput kalau saya, dengan berbagai olahan dan cara aplikasinya. Alhamdulillah ini ya. Kemudian yang apa ini namanya, pakcoy ini tuh umurnya udah entah berapa ya. Yang lain udah saya tumbangkan, tapi kemarin mau saya cabut kok. Dia ada indikasi sehat dan rimbun, ini akhirnya masih saya biarkan teman-teman ya. Ini kalau diambil satu batang gini bisa buat masak satu Indomie. Nah seperti ini loh, seperti ini tuh bisa jadi tanaman baru dalam pot. Ini kalau mau disetek ya teman-teman. Dan saya nyeteknya tuh juga asal petik aja, terus kemudian ditancap gini ya. Ini coba ya teman-teman. Bismillah. Nih segini tuh bisa jadi satu tanaman baru ya. Tancepin saja di sini. Jadi sebaiknya di tempat yang teduh dulu teman-teman ya. Nanti kalau udah 3 hari baru dikenalkan sama 2 hari ya, dikenalkan sama sedikit sinar matahari. Ini jadi tanaman baru ini. Alhamdulillah, bayam batik yang siap dibuat peyek. Ini saya sebenarnya saya suka ya, ini sayur bening dari bayam ini, baik bayam batik maupun bayam hijau. Cuman anak-anak lebih suka dipeyek teman-teman. Ini ada berapa pohon, nanti bisa saya petik-petik juga. Siomak Oklef, kamu udah mau mulai rimbun ya siomak ya. Jadi bagi saya itu organik itu tanpa hama teman-teman ya. Organik itu tanpa hama kalau saya nih. Alhamdulillah berdampingan sama cabai juga, ini cabainya masih imut, jadi berani saya temani sama sayur karena kebutuhan nutrisinya sama ya di masa vegetatif, masa pertumbuhan. Alhamdulillah kesini ini apa namanya, cabai, karena dia sudah mulai berbuah, jadi bawahnya tidak saya temani sayur teman-teman ya. Nanti karena nutrisi yang saya siramkan pada masa generatif sama vegetatif harus berbeda ya, masa pertumbuhan sama pembuahan. Kalau enggak ya nanti ada efek tersendiri sama tanaman. Dan ini cabai alhamdulillah ya, nggak keriting. Kalau udah gini mas, selamat soal warna, nanti bisa kasih nutrisi sesuai kebutuhan tanaman. Alhamdulillah bawahnya juga udah nggak saya kasih tanaman sayur karena dia udah masa buah. Alhamdulillah ini nyempil, tetap hidup, saya biarkan saja seperti itu teman-teman. Bicara soal sayur ya, sayur organik ya, organik bagi saya tanpa hama itu saya perawatannya kemarin buat dong rumput yang untuk
tanaman sayur gitu, ada yang nanya. Kalau untuk tanaman sayur pakai rumput juga nggak mampu punya? Iya, karena dari rumput itu akan mengeluarkan aroma rumput yang tidak disukai sama hama. Alhamdulillah ya teman-teman. Ini sempat ada beberapa ulet ya, 6 hari yang lalu. Kemudian selama 5 hari itu saya aplikasikan, saya siramnya pakai air rendaman rumput ya teman-teman, dan alhamdulillah sudah tidak ada ulat sama sekali. Ulat bulu itu loh teman-teman ya. Ya kan lagi musim ya, dimana apalagi tanaman sawi atau pakco ya, wah itu pasti nggak lolos dari yang namanya ulat. Tapi alhamdulillah kemarin baru datang dua kali itu udah udah ketahuan. Akhirnya saya buatkan ramuan sekaligus pupuk untuk tanaman sayur ya. Jadi kalau di pupuk kimia itu bisa saya menyebutnya urea gitu ya. Tapi ini dari nutrisi untuk tanaman sayur dari aroma yang tidak disukai hama. Salah satunya adalah rumput, kan nggak ada ya si ulet bulu makan rumput. Jadi kemarin yang request itu, Bun buatin itu rumput untuk tanaman sayur sekalian aplikasinya. Nah ini saya mau buat, kemudian juga gimana mengaplikasikannya pada tanaman gitu ya. Tapi yang pertama saya harus ambil rumputnya dulu. Seperti biasa teman-teman, rumput jampang ya. Rumput jampang ini semua juga udah mulai rimbun juga, jadi saya pangkas, saya ambil dulu rumputnya gitu ya. Nah ini bahannya apa saja Mam? Ini cara yang mudah ya. Yang kemarin yang untuk di jus sudah ada di video saya sebelumnya ya, rumput yang di jus. Nah ini yang cara praktis teman-teman ya, cara praktis untuk kita kalangan pencinta tanaman dalam pot. ini teman-teman bisa ambil rumput sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya. Ini hanya sampel saja. Kemudian setelah rumput, tanah di perakaran rumput jampang apa fungsinya? Dia adalah sebagai mikroba pengurai. Nah, nutrisi yang ada di rumput diurai sama mikroba yang ada di tanah perakaran rumput jampang ini teman-teman, sama akarnya ya. Teman-teman bisa sampai budidaya gini ya, sampai budidaya rumput ya. Kata tetangga, Bunda ini loh rumput kok dibudidaya. Karena saya memanfaatkan akarnya dan tanah di perakaran rumput jampangnya. Ini udah saya ambil ya, tanah sama akarnya sekalian. Kemudian air, siapkan air di wadah ya. Ini udah ada rumputnya nih. Nah ini karena udah ada rumputnya, ini udah ada umur 3 hari. Nah caranya, rumputnya dimasukkan ke dalam wadah ya. Ini bisa ditambahkan air sampai penuh ya. Ini masukkan dalam wadah. Ini stok saya yang kemarin ya teman-teman, stok saya kemarin ini karena praktik saya tunjukkan ke teman-teman. Kemudian tanahnya ini sebagai mikroba itu kalau yang pabrikan itu E4 ya. Tapi menurut saya nggak mau pakai E4 karena saya tidak tahu pasti keamanannya, berapa lama dia mikrobanya bisa. Kalau dari rumput ini saya sudah mengenalnya, maksudnya dia tidak merugikan tanaman ya. Yang diurai adalah bahan-bahan organik murni yang udah nggak dihidup. Jadi sekaligus dia menjaga kesuburan tanah, menetralkan pH tanah. Begitu pemahaman saya selama praktik ya teman-teman. Nah ini rumputnya udah ada sampai udah ada yang mau busuk. Ini baunya keren sekali ya, baunya, aromanya nggak disukai sama hama ini teman-teman, aromanya karena. Nah kalau sudah begini, ini saya rendam pagi, sore udah bisa diaplikasikan. Kemudian kalau besok masih diaplikasikan lagi, tapi selama 3 hari ya teman-teman, 3 hari harus habis ya, 3 hari harus habis. Kalau sudah habis bisa diisi lagi dengan air baru
air baru dengan rumput baru. Rumput lama gimana mah? Rumput lama biarkan di dalam saja, biarkan di dalam ya. Jadi nanti terurai dengan rumput yang baru. Rumput lama tetap di dalam, nggak apa-apa. Tapi kalau mau diambil buat mulsa mah nggak apa-apa juga, ambil aja nggak apa-apa, dikasih yang baru semua. Jadi pokoknya selama 3 hari airnya harus benar-benar habis ya teman-teman, benar-benar habis. Kalau mau punya stok lagi bisa teman-teman ganti dengan air yang baru lagi. Jadi rendaman rumput ini enggak, kalau saya akhirnya saya punya tempat ini, enggak saya pindah-pindah ya, dari sana saya selalu stok, asalkan kurun waktu 3 hari itu harus habis, nanti ganti yang baru, habis ganti yang baru gitu ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah ini sudah 6 hari saya aplikasikan rendaman rumput ini teman-teman ya, Masya Allah, alhamdulillah pertumbuhannya saya perhatikan itu keren, luar biasa. Cara praktis ya, nggak usah di blender gitu ya. Tapi kemarin kalau ada yang nanya yang di blender gimana mama, ada video yang di blender juga ya, udah ada ya teman-teman. Ini yang cara simple nggak pakai ribet seperti ini. Alhamdulillah cara aplikasinya begini aja ya. Nih alhamdulillah nggak ada uletnya, alhamdulillah teman-teman ya. Begitu aplikasi hari keempat itu udah nggak ada, hari ketiga keempat udah mulai nggak ada. Tadinya ada 1-2 itu ya makan apa namanya pakcoy, tapi alhamdulillah nih selada merah. Saya tuh suka inget Kak Fani Siregar dari Malaysia itu, kalau nyiram selada merah ini beliau suka sekali ya Kak Fani katanya sama selada merah. Jadi ketularan ini, ternyata mudah juga selada merah. Selain mudah dia juga imut, menyenangkan sekali. Alhamdulillah. Jadi begitu ya teman-teman video berkebun saya hari ini, aplikasi rendaman rumput pada tanaman sebagai nutrisi sekaligus pestisida alami, membebaskan tanaman dari hama sekaligus menutrisinya. Sampai jumpa lagi dengan video saya berikutnya.